di sini mau ngasih informasi ke kalian semua tentang sejarah dan juga perkembangan radio. Radio adalah salah satu jenis media massa satu arah yang berperan untuk menyampaikan pesan, yaitu berita, informasi, dan juga hiburan kepada masyarakat dengan jangkauan yang luas. Radio telah menjalani proses perkembangan yang cukup lama sebelum menjadi media komunikasi massa seperti saat ini. Berkat ketekunan 3 orang cendekiawan, diantaranya seorang ahli teori ilmu alam yang bernama James Maxwell, berhasil menemukan rumus yang diduga dapat mewujudkan gelombang elektromagnetis, yaitu gelombang yang digunakan untuk gelombang radio dan juga televisi tahun 1865. Teori Maxwell ini dibuktikan oleh Henry Hertz pada tahun 1884, tetapi baru digunakan untuk tujuan praktis oleh Guglielmo Marconi, di mana Marconi telah dapat mengirimkan tanda-tanda tanpa kawat melintasi Samudra Atlantik. Radio juga memegang peran yang cukup penting dalam masa-masa peperangan saat itu. Radio mulai sering digunakan pada sektor maritim untuk mengirim pesan telegraf memakai sandi Morse. Sandi Morse yang terdiri dari titik dan garis ini dikirimkan antar kapal dan daratan. Salah satu contoh populer dari pemakaian radio di zona maritim adalah penggunaan radio oleh Angkatan Laut Jepang. Mereka menggunakan radio sebagai alat untuk memata-matai pasukan Rusia di masa Perang Tsushima. Selanjutnya, kapal-kapal komersial juga menggunakan radio sebagai alat komunikasi antar kapal maupun kapal dengan operator di darat. Pemakaian radio di kapal yang cukup populer adalah peristiwa tenggelamnya kapal Titanic di tahun 1912. Pada peristiwa tersebut dilakukan komunikasi antara kapal Titanic dengan kapal lain yang dekat dan komunikasi dengan stasiun di darat. Di masa Perang Dunia Kedua, radio masih digunakan secara masif oleh kedua pihak yang berperang. Mereka memakai radio untuk mengirimkan perintah antara angkatan darat dan angkatan laut yang mereka miliki. Jerman pada saat itu berhasil menggunakan radio sebagai pesan diplomatik ketika saluran kabel bawah laut mereka putus oleh Inggris Raya. Siaran radio mulai muncul di sekitar tahun 1920-an. Perkembangan radio sebagai media massa lalu berkembang di beberapa negara. Di awal di Amerika Serikat dengan pengembangan penemuan Marconi oleh Berkeley de Forest pada tahun 1906, karena itu pula ia dijuluki The Father of Radio. Sejak saat itu, radio di Amerika Serikat mulai mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pada bulan Maret 1923 telah berdiri 556 stasiun radio. Baru pada tahun 1926 berdirilah NBC atau National Broadcasting Radio sebagai badan siaran radio yang luas dan besar. Lalu muncul pesaingnya yaitu CBS atau Columbia Broadcast System. Radio menjadi cukup populer di kawasan Eropa dan Amerika Serikat. Kemudian radio masuk ke Indonesia tahun 1925 di Jakarta, yaitu BRV atau Batavius Radio Vereniging di Batavia atau Jakarta. Kehadiran stasiun radio ini juga menjadi sejarah kota Jakarta. Stasiun ini dibangun pada tahun 1925. Di zaman penjajahan Belanda, banyak pula stasiun radio swasta yang hadir saat itu. Beberapa stasiun radio swasta yang cukup populer adalah Nirom di Jakarta, Mafru di Jogja, Emro di Madiun, SRV di Solo, Radio Semarang di Semarang, Foro di Bandung, Cirfu di Surabaya, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian Indonesia memiliki stasiun radio negara bernama RRI atau Radio Republik Indonesia. RRI didirikan di tahun 1945 oleh para tokoh pejuang yang juga aktif mengembangkan stasiun radio di zaman penjajahan Jepang. Abdul Rahman Saleh adalah pemimpin umum RRI yang pertama kali pada saat itu. Kita mengenal RRI sebagai kantor berita Indonesia, bahkan sampai saat ini RRI juga masih dikenal tidak hanya di kantor pusatnya di Jakarta, tapi RRI juga ada di kota-kota besar di Indonesia. Saat ini stasiun radio telah banyak berkembang di Indonesia, baik radio swasta yang berskala nasional maupun radio di daerah-daerah. Terdapat banyak jenis radio sesuai dengan target pendengar mereka. Radio masih menjadi salah satu jenis media massa yang cukup ampuh dalam menyebarkan informasi kepada halayak ramai. Dari sejarah radio ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa dibutuhkan waktu untuk mengembangkan suatu teknologi untuk akhirnya dapat dimanfaatkan secara massal oleh masyarakat umum. Radio yang tadinya hanya digunakan untuk menggunakan sandi Morse dan banyak dipakai di sektor kelautan dan perang, kini memiliki peran yang cukup besar dalam penyebaran informasi. Radio dapat digunakan sebagai sarana hiburan, komunikasi politik, pemasaran produk, propaganda, dan masih banyak yang lainnya. Dengan perkembangan teknologi yang cukup cepat, maka sejarah radio juga akan mengalami perkembangan mengikuti teknologi di masa mendatang. Seiring perkembangan
radio sekarang tidak hanya berbentuk portable lagi, tapi bisa dibawa kemana-mana, yaitu